zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dari yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom teman-teman, nama aku Linda. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang kondisi sekarang di tengah-tengah kondisi yang semuanya serba online, informasi gampang banget didapetin. Mau informasi yang positif kayak yang negatif, sering gampang banget yang kita dapetin, cuma pakai klik sekali di HP udah langsung nemu semua informasinya. Dibanding informasi yang positif, informasi negatif itu lebih banyak loh yang diakses sama anak-anak muda sekarang. Contoh yang baru rame beberapa minggu kemarin tentang video yang gak patut lah gitu ini sama anak-anak muda, itu 90%-nya anak-anak di bawah SMP, bahkan di bawah 17 tahun tuh banyak yang akses gitu, dan itu sangat disayangkan banget ya teman-teman buat generasi sekarang gitu. Gimana caranya kita menjaga iman dan kekudusan di masa-masa seperti ini, dimana semua gampang diakses, gimana kita caranya nemuin iman kita di dalam Tuhan, yang sering pelayanan, yang mungkin udah lama nggak pelayanan, yang sering biasanya kita ibadah di rame-rame di sini, tapi sekarang terbatas dengan ibadah online. Gimana kesungguhan hati kita? Aku cuma mau bagiin ada dua kunci gimana kita bisa pertahanin iman dan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Satu, yaitu miliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita bisa baca di Amsal 16 ayat 6. Amsal 16 ayat 6 itu bilang gini teman-teman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita punya takut akan Tuhan, kita pasti dijauhin dari kejahatan. Kejahatannya macam-macam, kejahatan dari internet kah, atau kejahatan dari diri kita sendiri, karena sekarang yang paling sulit adalah penguasaan diri. Yang tahu kita ngapain di rumah, yang tahu kita semua itu cuma diri kita sendiri, ya kan? Nah, dan ada satu pihak lain yang tahu, dua malah, ada Tuhan dan ada iblis yang mengintai. Dan jangan sampai kita jatuh di dalam kesalahan, dalam kejahatan yang iblis mau curi dari kita. Jangan sampai damai sejahtera kita hilang, teman-teman. Miliki takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu kunci kita untuk jaga iman dan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, milikin kasih yang melampaui. Berapa banyak teman-teman yang mungkin udah berapa bulan kita? 9 bulan ya? 9 bulan dari Maret kemarin sampai ke November ini, udah lama kita nggak ibadah di gereja masing-masing, atau udah lama nggak full persekutuan gitu. Berapa banyak yang rindu gitu, dan berapa banyak yang masih setia baca Alkitab, masih setia saat teduh tiap hari di rumah. Mungkin dari kita masih ada yang bolong-bolong ya, apalagi sekarang nggak kekontrol ya kan, dari masing-masing cuma dikasih link Zoom, udah terserah deh buka kapan ya kan. Tapi ini dari ketaatan kita masing-masing, dari kesetiaan kita masing-masing teman-teman. Di ayat yang aku bagiin sini tentang milikin kasih yang mula-mula, itu ada di Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Di sini Tuhan Yesus tegur keras sama jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa teman-teman. Jemaat yang
udah banyak banget melakukan pelayanan lah istilahnya. Ya udah sabar menderita karena nama Tuhan, udah mengenal Tuhan lebih gitu. Tapi karena satu hal dia jatuh gitu. Di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Hal itu dalam banget ya teman-teman. Tuhan akan ambil kaki dian apa sih? Bicara tentang perkenanan Tuhan. Kalau kita mulai melupain jam saat teduh kita mulai melupain cinta mula-mula kita sama Tuhan waktu pertama kali Tuhan tangkap kita, mungkin di RTS, mungkin ada yang tangkap sama Tuhan di HMC, ada yang di KKR, ada mungkin yang di kamarnya lagi berdoa sendirian. Awal mula pertama kali di jamaah Tuhan, di lawat Tuhan. Sekarang kayak biasa aja ibadah online, sambil main game, sambil di sela-sela apa gitu. Karena cuma kita ya sendiri kan yang tahu soal itu. Dan mulai lagi gitu. Mulai lagi belum selagi masih ada hari ini, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk datang lagi sama Tuhan, minta perkenanan Tuhan lagi, untuk dapetin lagi kasih yang mula-mula itu. Mungkin emang udah gampang teman-teman untuk menjaga hati, lebih mudah mendapatkannya dibandingin kita menjaganya. Tapi satu hal yang pasti, kita punya Allah yang setia, kita punya Allah yang besar, Dia Allah yang tetap mencintai kita dari pada mulanya sampai pada akhirnya. Dia Allah yang mengasihi kita. Itu sama-sama teman-teman, undang kita sama-sama di pasangan kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat hari ini Kau boleh berikan kami kesempatan Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Mungkin ini singkat Tuhan, tapi kami minta Tuhan Kau yang jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mulai kehilangan kasih mula-mula sama Tuhan, yang mulai Tuhan Bapak kehilangan takut akan Tuhan. Bapak Kau yang kiranya tarik kembali di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak kembalikan lagi kasih yang semula Tuhan, kembalikan lagi Tuhan roh takut akan Tuhan, biar ada buat setiap anak-anak Tuhan, khususnya buat anak-anak di usia GC Tuhan Yesus dimanapun berada Tuhan, biar kiranya Tuhan mereka boleh jadi berkat, mereka boleh jadi dampak Tuhan Yesus, apapun yang mereka buat Tuhan, yang buat yang berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, kami percaya Tuhan, kami terlindungi dari dampak COVID-19 Tuhan, kami terlindungi Tuhan dari dampak pergaulan bebas Tuhan, dari bahaya internet Tuhan, kami orang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang besar melingkupi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami kembalikan segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan generasi Yeremia. Oh, dikatakan dari Indonesia bangsa-bangsa akan mengalami lawatan Allah. Anak-anak muda, generasi Yeremia akan dibangkitkan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh sama Tuhan, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kalau Kau masih mau mempertemukan kami Tuhan, walaupun lewat Zoom Tuhan, lewat streaming Bapak. Terima kasih Bapak, walaupun lewat streaming Bapak kami tidak bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapak, berkati bangsa kami Tuhan, sembuhkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, bantu kami Tuhan supaya kami bisa melewati semua masalah yang telah terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati Bapak dan Tuhan Yesus, berkati juga pemerintahan kami Tuhan, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak. Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau berikan mereka visi-misi yang berasal daripada-Mu Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mau memberkati ibadah kami Tuhan, dan biarlah pelayanan yang telah melayani-Mu bisa lebih lagi Tuhan untuk bisa melayani-Mu di suatu hari nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, yuk teman-teman kita semua menerima berkat yang disampaikan oleh Allah. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa,
di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.